Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pemrograman nonlinear kali ini, di mana variabel yang terlibat itu masih satu variabel dan juga tidak ada fungsi kendalanya. Nah, tapi bedanya saat ini yang kita bahas adalah intervalnya itu interval yang terbuka. Oke. Topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama ekstrem global dan lokal. Kita akan mengenali perbedaan dari global dan lokal. Kemudian uji turunan pertama, ini kita akan bahas teorema yang uji turunan pertama yang dapat membantu kita untuk menentukan nilai ekstrem lokal. Kemudian kita akan juga membahas teorema uji turunan kedua, di mana uji turunan kedua ini bisa kita manfaatkan apabila kita bertemu dengan masalah yang saat kita uji turunan pertama itu belum dapat atau masih sulit untuk menemukan nilai ekstrem lokalnya. Selanjutnya, kita akan juga bahas ekstrem pada interval terbuka. Oke, nah pertama kita akan bahas dulu ekstrem global dan lokal. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut, di mana garis biru ini adalah fungsi fx. Oke, dan ini ada dari A sampai B ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat pada FA, tentunya ini pada interval yang tertutup. Kenapa? Karena A-nya juga bisa ikut masuk ya, atau bisa juga dievaluasi. Kalau interval buka kan A-nya sama B-nya nggak ikut ya. Ini berarti pada interval yang tertutup, karena FA-nya bisa kita evaluasi. Nah, FA itu adalah nilai maksimum global atau bisa juga disebut dengan maksimum absolut pada interval A, B yang tertutup. Oke. Nah, disebut global karena dia merupakan nilai terbesar di antara maksimum lokal lainnya pada interval A, B yang tutup. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah maksimum global ini merupakan maksimum lokal? Jawabannya ya. Maksimum global dia merupakan maksimum lokal juga pada intervalnya, hanya saja jika dibandingkan dengan maksimum lokal lainnya pada interval tersebut dia merupakan nilai yang paling besar. Nah, gimana kalau FC? FC itu disebut maksimum lokal. Kenapa? Dia juga merupakan nilai yang maksimum, tetapi hanya pada daerah tertentu saja. Misalnya hanya pada daerah sekitar C saja. Nah, tapi dia tidak merupakan maksimum global pada A, B. Jadi dia hanya lokal di daerah sini saja. Nah, itu bedanya ya. Kalau lokal itu hanya pada daerah tertentu, kalau global itu lebih luasnya lagi, atau yang paling di antara interval yang terlibat. Nah, FC ini disebut maksimum lokal, juga disebut relatif, maksimum relatif kalau lokal itu ya. Kenapa? Karena ya relatif dia hanya relatif pada interval sekitarnya aja, nggak di semuanya. Itu bedanya ekstrem global dan lokal. Nah, disebut ekstrem ya berarti ekstrem ini kan ada minimum dan juga maksimum. Jadi yang terlibat adalah maksimum minimum global dan juga minimum maksimum lokal. Oke, selanjutnya ini ada gambar, bisa kalian lihat pada suatu interval tertentu suatu fungsi mempunyai nilai maksimum global. Nah, kalau kalian lihat puncak di sini dia menjadi nilai yang paling
maksimum atau paling besar di antara maksimum lokal lainnya. Kita bisa lihat ya. Di sini, di sini. Nah, yang di sini dia paling besar. Kalau lokal maksimum dia akan menjadi maksimum lokal hanya daerah sini saja. Untuk maksimum lokal di sini daerah sini saja. Sini daerah sini saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau minimum gimana lokal minimum? Nah, lokal minimum dia berarti hanya yang nilai yang terkecil. Kalau minimum pada intervalnya, kalau minimum global itu berarti dia sudah dibandingkan dengan lokal minimum lain atau sudah paling terkecil di antara interval yang ada. Seperti itu ya. Nah, karena ya terkadang kita juga ketemu grafik dari suatu fungsinya. Fungsi itu saat digambarkan tidak mulus kayak cuman satu puncak aja, misalnya ketemu cuman kayak gini doang, tapi juga mungkin ketemu beberapa yang naik turun seperti ini. Nah, kadang kan gitu ya. Nah, ini untuk menganalisa itu. Oke. Kemudian nilai maksimum global ini jika ada seperti saya udah bilang tadi, dia merupakan nilai terbesar di antara nilai maksimum lokal. Itu sebaliknya minimum lokal terkecil di antara minimum lokal. Jadi nilai minimum global adalah nilai terkecil di antara nilai-nilai maksimum yang lokal. Oke. Kemudian selanjutnya ini adalah definisi tentang ekstrem lokal. Jadi kalau kemarin kita bicara di bab kemarin itu global ya. Nah, sekarang kita cari tahu tentang lokal. Nah, misalkan S ini adalah daerah asal F yang memuat titik C. Kita katakan bahwa kalau nggak kebayang, maksudnya S itu adalah interval. Misalnya di sini ada interval S, di mana S-nya itu dari A sampai B, dan ada sembarang titik C di sini, memuat titik C di sini. Nah, gitu ya gambarannya. Nah, FC itu menjadi nilai maksimum lokal dari F jika terdapat interval AB yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada interval AB iris S. Nah, jadi dia akan menjadi nilai maksimum lokal itu apabila dia merupakan nilai maksimum dari F, si C ini, FC-nya itu pada interval AB, iris S. Misalnya S ini, oke, S ini, S ini tidak, maksudnya bukan di AB ya. Saya ulangin lagi. Saya hapus dulu. Oke. Biar lebih jelas. Oke. Misalkan saya punya ini adalah S, misalnya gitu ya. Nah, terus ada FC, misalnya di sini S itu ada memuat titik C. Nah, nilai FC akan menjadi maksimum lokal dari F jika terdapat suatu interval yang bisa kita buat. Nah, di mana interval ini itu memuat si C-nya tentunya sedemikian rupa sehingga FC ada nilai maksimum lokal, maksimum F pada interval AB iris S. Nah, gitu ya, kan S-nya lebih besar dari si interval AB-nya. Nah,
Kemudian dia dikatakan minimum lokal apabila si FC-nya ini merupakan nilai minimum F pada AB iris S. Seperti itu. Dan dikatakan ekstrim lokal apabila dia merupakan nilai minimum lokal atau maksimum lokal. Oke. Mudah-mudahan bisa kebayang ya nilai minimum lokal, karena kalau misalnya bisa jadi pada pada S, tapi misalnya di daerah sini bisa jadi ada nilai lainnya yang global misalnya kayak gitu. Nah, tapi di sini kita bisa klaim kalau dia hanya dia minimum atau maksimum lokal loh, tapi hanya kita bisa klaim atau berani klaim dia hanya pada interval AB saja. Kalau sudah pada interval misalnya selain dari AB, nah ya misalnya D, kita belum bisa berani klaim kalau dia merupakan nilai maksimum atau minimum lokal. Gitu ya. Kemudian kita akan bahas teorema uji turunan pertama. Mungkin uji turunan pertama ini bukan sama sih, seperti mencari titik stasioner. Titik stasioner kita mencari turunan pertamanya ya, dan dibuat sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya serupa juga konsepnya. Nah, jadi misalkan kita punya fungsi f yang kontinu pada interval buka AB. Nah, coba silahkan di review lagi atau dibuka lagi catatannya pada matdes lalu kontinu itu apa sih? Oke, nah saya lanjut, di mana interval AB ini memuat titik kritis C. Nah, kayak tadi saya udah seperti saya susah ya gambarnya, nggak benar nih. Misalnya nih S, terus ada di sini A, B, dan di sini ada C, kayak gitu ya. Nah, F aksen X lebih besar dari 0, turunan pertamanya itu lebih besar dari 0 untuk dalam AC. Jadi gampangnya, misalkan ada interval AB, terus ada C di dalamnya. Kalau pada interval buka A, AC itu turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, sedangkan pada CB, interval CB turunan pertamanya itu kecil dari 0, maka bisa kita klaim, dikatakan bahwa ini artinya kalau turunan pertamanya dia lebih besar dari 0, berarti fungsinya naik, dan di sini dia fungsinya turun karena kurang dari 0, maka dia akan menghasilkan grafik seperti ini ya. Maka FC akan menghasilkan nilai maksimum lokal di F. Oke, tentunya pada lokal di mana? Lokal pada interval AB. Nah, gimana kalau misalnya minimum lokal? Nah, minimum lokal sebaliknya. Jadi, pada interval ini ada S, di mana di S itu ada AB-nya, ada C, dan di C itu kita bisa buat interval AB gitu maksudnya ya. Dan kalau misalnya turunan pertamanya itu di antara A sampai C itu dia kecil dari 0 dan F-nya itu di antara CB itu lebih besar dari 0 turunan pertamanya, maka di sini dia turun dan di sini dia naik. Nah, maka dia akan menghasilkan nilai minimum di FC. F minimumnya tapi minimum lokal pada interval lagi-lagi AB. Oke. Nah, gimana kalau misalnya tandanya sama? Kalau ini kan berbeda tanda ya di interval dari AC dan juga CB. Kalau misalnya sama gimana? Maka FC ini jadi bukan nilai ekstrem lokal, karena bisa jadi kita ketemunya yang di sininya
dari mungkin di sini ya. Nah, dari A, C-nya misalnya di sini, dari AC dia naik karena dia turunannya lebih besar dari 0, dan di CB dia juga naik. Nah, makanya tidak ada nilai ekstrim di sini karena dia monoton naik terus ya. Oke. Oh iya, silahkan buka juga tentang kemonotonan ya, biar bisa diulang-ulang. Teorema kemonotonan. Silahkan dibaca-baca ulang. Kemudian, oke, kita akan bahas contoh pertama untuk uji turunan pertama. Nah, kita akan mencari nilai-nilai ekstrem lokal dari fungsi fx x kuadrat min 6x plus 5 pada interval min tak hingga tak hingga atau sepanjang garis bilangan fungsi bilangan real. Oke, pembahasan pertama, bisa juga kalau kalian mau langsung bisa, tapi ini mungkin biar strukturnya mirip-mirip sama waktu kita mengerjakan ya interval tertutup. Kalau intinya sama sih, kita mencari titik kritis dari titik-titik kritis atau calon-calon dari nilai ekstrem pada fungsi tersebut. Nah, bicara titik kritis, nanti titik kritis ini akan kita pilih mana yang nilainya paling kecil dan juga nilai yang paling besar. Nah, itulah menjadi nilai ekstrem kita. Oke, bicara titik kritis kita berarti calon-calonnya. Pertama, kalau kemarin kan kita bicara titik ujung ya. Nah, untuk kasus ini titik ujungnya tidak ada. Kenapa? Karena intervalnya terbuka. Satu terbuka, terus juga pelan dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi titik ujungnya tidak ada. Kemudian kita akan mencari titik stasioner. Nah, disinilah uji turunan yang pertamanya. Karena memanfaatkan turunan pertama. Jadi kan stasioner berarti kita mencari turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x min 6. Nah, jadi agar turunan pertama ini bernilai 0, kita peroleh x-nya adalah sama dengan 3. Nah, kita coba evaluasi di 3. Nanti kita coba cek untuk x yang kurang dari 3, ternyata saat kita substitusi misalnya 0, hasilnya di sini f aksennya kecil dari 0. Sedangkan kalau kita coba misalnya 4 gitu ya, ternyata 2 kali 4 8 dikurang 6 masih positif, berarti f aksennya lebih dari 0. Nah, ini karena kecil dari 0 dia f-nya menurun. Kalau lebih besar dari 0 f-nya naik. Jadi kita peroleh seperti ini. Kita cek dulu titik singularnya. Nah, karena dia kontinu dan tidak ada turunan pertamanya, ini ada untuk semua x dari min tak hingga sampai tak hingga, maksudnya terdefinisi semua, maka titik singularnya tidak ada ya. Nah, jadi berdasarkan uji turunan pertama, kita bisa klaim bahwa F3 yaitu nilainya min 4 adalah nilai minimum lokal. Nah, 3 ini bukan minimum lokal ya, tapi saat kita dia adalah titik kritisnya yang menyebabkan nilai minimum. Nah, saat kita substitusikan ke fungsi objektif kita atau fungsi fx kita dan nilainya hasilnya adalah min 4. Nah, inilah min 4 inilah adalah nilai minimum lokal kita. Kemarin di tugas masih ada yang salah persepsi ya. Jadi hati-hati sekali. 3 ini, X sama dengan 3 ini bukan nilai minimum, tetapi dia merupakan titik kritis. Nah, saat kita evaluasi atau saat kita substitusikan dia ke fungsi tujuannya, fungsi fx, dan menghasilkan suatu nilai, maka itulah nilai kita, nilai minimum lokal kita.
Oke, itu adalah contoh untuk manfaatkan teorema uji turunan pertama. Nah, karena juga tidak ada lagi titik kritis lainnya selain 3 ini, maka kita bisa klaim bahwa dia merupakan minimum global juga, karena tidak ada ya yang lainnya ya sepanjang min tak hingga sampai tak hingga. Oke, nah mungkin bisa dilihat gambarnya, gambar grafiknya seperti berikut. Kalau digambarkan ya dia lokal minimum di sini ya. Oke, nah selanjutnya untuk teorema uji turunan kedua. Nah, misalkan F aksen dan F double aksen itu ada, atau turunan pertama dan keduanya ada pada setiap interval terbuka AB yang memuat titik kritis C, dan misalkan turunan pertama di C ini sama dengan 0, nah berarti titik kritisnya atau titik stasionernya lah kita bisa bilang. Nah, jika turunan keduanya ini nilainya kecil dari 0, maka FC adalah nilai maksimum. Oke, saya ulangi lagi. Jika turunan keduanya di titik C itu kecil dari 0, maka dia merupakan nilai maksimum lokal. Jika turunan keduanya di C lebih besar dari 0, maka nilai FC itu merupakan nilai minimum lokal. Nah, kebalik ya. Jadi ingat-ingat kalau misalnya yang turunan kedua, kalau kecil dari 0, turunan keduanya di C, dia menjadi nilai maksimum. Kalau lebih besar dari 0, dia menjadi nilai minimum. Kita bahas contohnya. Oke, kita pakai fungsi yang tadi, soal contoh yang pertama, tapi kita menggunakan uji turunan yang kedua. Oke, kita ini tadi dapat turunan pertamanya 2x min 6. Nah, dari sini turunan pertama kita dapat titik stasioner ya, atau turunan pertamanya sama dengan 0, diperolehlah x-nya sama dengan 3. Maka 3 ini menjadi C kita. Oke. Kemudian kita akan mencari turunan kedua dari F. Berarti turunan kedua dari kita turunkan satu kali lagi dari fungsi yang ini. Yang kita peroleh adalah 2. Nah, jadi F aksen dari 3 sama dengan 0 karena dia merupakan titik stasionernya, dan ini maksudnya adalah F turunan kedua dari F pada titik X sama dengan 3 itu adalah hasilnya 2. Kenapa 2? Ya karena turunan keduanya adalah fungsi konstan, jadi berapapun nilai X-nya kan menghasilkan 2 ya. Dan 2 ini lebih besar dari 0, maka berdasarkan uji turunan kedua, nilai F-nya jangan lupa dievaluasi, itu merupakan minimum lokal. Kenapa? Karena turunan keduanya di titik stasionernya itu lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih kecil, dia menjadi nilai maksimum. Seperti itu ya cara pengajian uji turunan keduanya. Sekalian lihat gambarnya. Ini salah gambar. Oke, kemudian jadi ekstrim pada interval terbuka. Jadi terkadang permasalahan yang kita temukan itu nggak selalu pada interval yang tertutup. Nah, ada kalanya kita dilibatkan dengan interval yang terbuka atau bahkan setengah buka dan setengah tutup ataupun sebaliknya. Jadi sangat perlu kita untuk mempelajari ekstrem lokal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini. Nah, kalau misalnya nggak ada keterangan, hanya disebut minimum saja atau maksimum saja, maka itu adalah maksimum atau minimum global artinya. Namun jika ada
kata-kata lokal berarti ada suatu interval tertentu yang membuat dia lokal pada interval tertentu tersebut. Nah, jadi lokal itu pasti punya ada interval tertentunya. Kalau global berarti semuanya. Oke, ini ada contohnya lagi. Fx-nya ada x pangkat 4 min 4x pada interval min t hingga sampai t hingga. Kita cek titik kritisnya. Kalau misalnya karena titik ujungnya tidak ada, sudah jelas tidak ada. Jadi kalau kalian mau skip bagian ini juga boleh, atau kalian mau memang satu-satu kalian urutkan ujung stasioner singularnya, itu bebas-bebas saja. Titik ujungnya ini nggak ada karena memang terbuka intervalnya. Dan stasionernya memanfaatkan uji turunan pertama. Saat kita turunkan satu kali, kita cek turunan titik stasionernya adalah X sama dengan 1. Jadi kita akan cek di sini di sebelah kiri 1 itu ternyata F aksennya kecil dari 0, sedangkan kalau di sini F-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi dia kurang dari 0, dia F-nya menurun, dia naik seperti ini. Nah, ini kenapa bisa F menurun, F menaik? Ini ada dalam teorema kemonotonan. Oke, kemudian titik stimular ya tidak ada karena turunan pertamanya yaitu fungsi ini itu ada untuk semua X, jadi terdefinisi semua ya, jadi tidak ada titik singularnya, maka hanya X sama dengan 1 yang menjadi titik kritisnya. Kita evaluasi nilai F di X sama dengan 1 berapa, kita peroleh min 3. Nah, min 3 inilah yang menjadi nilai minimum lokal kita. Nah, dan tidak terdapat nilai maksimum kalau di sini ya. Jadi hanya ada nilai minimum lokal. Nah, bisa jadi hanya ada minimum aja atau maksimum saja pada suatu fungsi. Nah, oke, baiklah. Demikianlah pembahasan kita terkait ekstrem lokal dan global yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah PNL, satu variabel tanpa kendala pada interval yang terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.